Cecep dan Latifah. Sebentar lagi kalian berdua diijab kabulkan. Ijab itu penyerahan ayah kandung, nanti kabul itu penerimaan dari calon pengantin pria. Ketika Cecep mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, maka tanggung jawab bapak jatin wanita yaitu bapak Edi diserahkan kepada dirimu. Maka saat itu engkau menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi perempuan, imam. Maka ketahuilah tanggung jawab ini ditanya nanti di akhirat. Kullukum mas'ulin, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulin, setiap kalian akan dipertanggungjawabkan an ra'iyatihi, apa yang kalian pimpin. Artinya selama ini mungkin Latifah tidak sholat, itu yang kena dosanya orang tuanya. Kenapa tidak ngajari sholat, kenapa tidak membimbingnya. Sekarang sudah lepas, ini tanggung jawab suami. Semuanya, baik itu nafkah batin lahir, yang tadinya Latifah minta duit dengan orang tuanya beli pulsa, sekarang pindah sudah ke Cecep. Jadi tanggung jawab ini sangat berat. Tolong pahami makna nikah. Nikahun itu bahasa Arab, nun kaf ha. Jadi nun itu niatnya. Jadi Cecep, Latifah saat ini luruskan niat, aku nikah hari ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena yang lainnya. Insya Allah kalau ini karena Allah, Allah bimbing kalian berdua. Ini sudah janji Allah. Wa may yattaqillah, siapa yang takut dengan Allah, nikah karena takut dengan Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah beri dia jalan keluar apapun itu problem rumah tangganya, baik rezeki, pendidikan suami, anak, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, aku beri dia rezeki yang tidak diduga-duga. Maka tidak heran orang tua kita dulu mungkin nikah tidak ada apa-apa, sekarang sudah banyak hartanya. Kenapa? Karena takut dengan Allah. Tapi banyak juga dengan orang di luar nikah dengan modal yang besar, tahu-tahu setelah jalan 15 tahun habis hartanya. Kenapa? Karena tidak takut dengan Allah, dapat rezeki dimaksiatkan, pakai sabu, pakai mabuk, padahal rezeki itu harusnya milik Allah, dititipkan kepada dirimu. Maka kalau orang yang beriman kepada Allah mempunyai rezeki yang berlimpah, dia sedekah untuk orang tua. Ngasih orang tua itu sedekah. Sedekah untuk istri, ngasih istri itu sedekah, bernilai ibadah. Kalau berlebih ngasih pade, bukti, atau keponakan yang sekolah, lebih besar lagi membantu ustazah, ustadz yang mengajar ngaji, itu dibawa mati. Insya Allah yakin yazdad yazgad, hartanya bukan berkurang, bertambah. Tapi kalau saya ini, itu mudah Allah nak mengeluarkannya. Tumpuklah hartamu di bank, cukup Allah kasih bala sedikit sudah keluar semua. Jadi ini pahami, karena Allah, jadi karena Allah nikahnya insya Allah dibimbing oleh Allah. Yang kedua, nikah kaf karomah. Karomah itu bahasa dusun ini keramat. Nah, kalau bahasa Jawa juga keramat. Apa itu keramat? Mulia, bahasa Arab itu artinya mulia. Kalau mulia di hadapan manusia mudah, carilah uang sebanyak-banyaknya, orang akan hormat denganmu. Tapi di hadapan Allah belum tentu. Bagaimana biar mulia keluarga kalian di hadapan Allah? Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalatil jamaah. Hiasilah rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran dan sholat jamaah. Itu resepnya. Jadi kalau ada masalah bukan lari ke dukun, tapi ambil dengan sejadah, minta dengan Allah, bermunajat dengan Allah, sabar. Insya Allah diangkat derajatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat jangan tinggal. Ini penting. Dan yang terakhir, hak nikahun, hak halal. Saya berharap Cecep,
latifah, mencari rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan fi, halal, baik, berkah. 3 ini. Kalau ini rezekinya ada, kita cari, karena yang 3 ini insya Allah anakmu menjadi anak yang soleh soleha, istrimu, suamimu menjadi istri yang soleh soleha, istri yang soleha, suami yang soleh. Kenapa? Janji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, man akalal halal, siapa yang makan halal, taat secara otomatis, taat, jawarihu sya'amlah, seluruh tubuhnya baik sengaja maupun tidak sengaja otomatis digiring taat. Maka tidak heran orang dulu orang tuanya mantang, anaknya jadi sarjana. Kenapa? Tidak pernah mudi mantang. Ini kadang mudi tatal kalau isi maling mulu, mana nak berkah. Jualan maling timbangan, mana nak berkah. Maka tidak heran banyak anaknya narkoba, istrinya selingkuh, kadang suaminya jajan di luar. Kenapa? Tidak berkah. Harta banyak tapi tidak dimanfaat untuk keluarga. Tapi kata Rasulullah, waman akalal haram, sebaliknya siapa yang makan haram, asot secara otomatis bermaksiat, otomatis. Jawari amsalah, seluruh tubuhnya mau tidak mau akan digaring untuk maksiat. Maka banyak ada ustadz yang maksiat juga. Kenapa? Ada rezeki yang tidak halal. Dia paham ayat, paham hadis, tapi masih maksiat, masih main wanita. Kenapa? Rezekinya ada yang tidak halal. Ini pesan kami yang 3 ini, kami pesan, tolong disampaikan dalam batinnya. Kalau sudah dengar, masukkan dalam batinnya. Jadikan indikator keberhasilan dalam rumah tangga. Kalau 3 ini ada dalam kalian berdua, insya Allah kalian dicontoh masyarakat dalam melaksanakan konsep sakinah. Apa itu sakinah? Tentram, mawaddah, saling cinta, warahmah, saling sayang. Tapi kalau 3 ini tidak nikah karena hartanya, habis harta hilanglah cinta. Nikah karena cantiknya, habis tua lah banyak tigo, lah medap-medap, hilanglah cinta. Banyak yang kayak itu 15 tahun cerai, ngapung, aku tidak cinta lagi. Kenapa? Bukan karena Allah, karena cantiknya, karena gantengnya, atau karena nasabnya, orang tuanya meninggal, hilanglah rasa sayang. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari seperti itu. Jadi itu Cecep, Latifah, tolong camkan dalam batin kalian, jadilah kalian contoh masyarakat. Mungkin itu khutbah nikah dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian berdua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.